Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Liana. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini masih bab kelima, bangun ruang sisi lengkung. Materinya adalah kerucut. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Ibu ingatkan agar kita tetap berikhtiar mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara melakukan pola hidup sehat dan disiplin menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dengan tetap berada di rumah saja. Semoga kita semua dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kompetensi dasarnya adalah KD pengetahuan 3.7 dan KD keterampilan 4.7, masih sama seperti sebelumnya. Oke, definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut. Oke, bagian bawah kerucut adalah alas kerucut berbentuk lingkaran. Yang menyelimuti lingkaran dinamakan selimut kerucut. Puncak dari kerucut disebut titik puncak kerucut. Karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka unsur lainnya adalah memiliki jari-jari. Ini adalah jari-jari kerucut, ya. Jarak antara titik puncak dan titik pusat lingkaran pada alas kerucut dinamakan tinggi kerucut. Sementara karena ada tinggi dan jari-jari yang saling tegak lurus, maka sisi miringnya dinamakan S, garis pelukis. Ya, garis pelukis kerucut. Oke, keterangannya jari-jari, tinggi, dan garis pelukis pada kerucut merupakan triple Pythagoras. Tapi jika kalian tidak hafal triple Pythagoras, boleh kalian cari jari-jari dengan cara akar dari garis pelukis kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Untuk tinggi, kalian bisa dapatkan dari akar dari garis pelukis kuadrat dikurang jari-jari dikuadratkan. Dan untuk mencari garis pelukis, kalian bisa dapatkan dari akar jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jaring-jaring kerucut. Oke, ini adalah kerucut. Ini adalah jaring-jaring kerucut. Yang bawah adalah alas kerucut, sementara ini yang menyelimuti jari-jari adalah selimut kerucut. Luas kerucut. Untuk mendapatkan luas kerucut, kita butuh luas selimut kerucut. Karena untuk luas lingkaran kita sudah mengetahuinya. Untuk selimut kerucut kita butuh bantuan lingkaran besar seperti ini, ya. Ini adalah lingkaran besar dengan jari-jarinya dengan garis pelukis kerucut sebagai jari-jari lingkaran besar, dan jari-jari lingkaran kecilnya adalah R, ya. Alas kerucut jari-jarinya R. Maka luas selimut kerucut per luas lingkaran besar sama dengan busur lingkaran per keliling lingkaran besar.
Ini kita gunakan perbandingan ya. Luas selimut per luas lingkaran besar sama dengan busur lingkaran per keliling lingkaran besar. Untuk luas selimut kerucut per PS kuadrat. Kenapa luas lingkaran besar adalah PS kuadrat? Karena luas lingkaran besar jari-jarinya ada S, maka jari-jarinya diganti dengan S, maka PS kuadrat. Untuk busur lingkarannya panjangnya sama dengan keliling lingkaran ya, maka 2PR, sementara keliling lingkaran besarnya adalah 2PS karena jari-jarinya adalah S. Kali silang, maka luas selimut kerucut adalah 2PR kali PS kuadrat. 2Pi bagi 2Pi habis ya. S kuadrat bagi S, tinggal 1S di atas, maka luas selimut kerucut tinggal PRS. Oleh karena itu luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat ditambah PRS, karena PRS adalah luas selimut kerucut. PR kuadrat ditambah PRS, faktor dari PR kuadrat dan PRS adalah PR, maka luas permukaan kerucut adalah PR kali R tambah S. Oke, inilah luas permukaan kerucut. Bisa dipahami? Oke, sekarang volume kerucut. Karena kerucut adalah limas ya, tergolong limas, maka volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka volume kerucut rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat kali T ya. Volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat T, di mana T adalah tinggi lingkaran, R adalah jari-jari, dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Oke, langsung saja Ibu berikan contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama. Luas permukaan kerucut dengan tinggi 24 cm dan diameter alas 14 cm adalah, oke, jari-jari jika diameternya 14 maka jari-jarinya adalah 7. Nah, ada tinggi 24, ada jari-jari 7. Untuk mencari luas permukaan kita butuh panjang garis pelukis. Tadi Ibu bilang panjang garis pelukis adalah panjang garis pelukis, jari-jari dan tinggi adalah triple Pitagoras. Oke, 724 triple Pitagorasnya berapa saja? Iya. Triple Pitagoras dari 724 adalah 25. Maka karena 7 adalah jari-jari, 24 adalah tinggi, maka 25 merupakan garis pelukisnya adalah 25. Atau kalian boleh cari S dengan cara akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nanti hasilnya tetap 25. Gitu ya. Oke, lanjut. Luas permukaan kerucut rumusnya tadi adalah PR kali R tambah S, berarti 22 per 7 kali 7 kali 7 tambah 25. 7 bagi 7 ya habis, maka tinggal 22 kali 32. Nih belakangnya nggak ada angkanya berbeda semua kan? 2 kali 2 berapa? 4. Maka hasilnya adalah 704 cm persegi. Atau kalian hitung hasilnya juga pasti 704 cm persegi. Oke, jawabannya yang C. Bisa dipahami? Lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah kerucut mempunyai volume 3696 cm3 dan panjang jari-jari 14 cm. Pertanyaannya, tinggi kerucut tersebut adalah volume kerucut 3696, sementara rumus volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T sama dengan 3696. Maka sepertiga kali 22 per 7 kali 14 kali 14 kali T sama dengan 3696. Itu 14 bagi 7, 2. Oke, 2 kali 2, 2 kali 14 adalah 616 per 3 kali T sama dengan 3696. Kali silang ya. Maka T sama dengan 3 kali 3696 dibagi 616. Maka
Hasilnya adalah 11.088 dibagi 616. Maka T didapat 18 cm. Jawabannya yang B. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Volume kerucut yang memiliki ukuran panjang diameter 20 cm dan tinggi 12 cm adalah volume kerucut. Rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat T. Berarti sepertiga kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 12. 12 bagi 3? Iya, 4. 10 kali 10, 100. 100 kali 3,14? Iya, 314 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Satuannya berapa? 6. Ada nggak satuan 6 selain yang A? Iya, tidak ada. Maka jawabannya adalah 1256 cm kubik. Bisa dipahami? Oke. Contoh soal yang keempat. Luas permukaan bangun berikut adalah. Nah, kita akan mencari luas permukaan bangun pada gambar ini. Ya, di sini kita jika diameter 14 berarti jari-jari 7. Tingginya tabung adalah 16. Jika dari ujung bangun atas ke ujung bangun bawah adalah 40 dan tinggi tabung adalah 16, berarti tinggi kerucutnya adalah 24. Oke, jari-jarinya adalah 7. 247 tadi temennya berapa? Oke, 25. Maka 25 merupakan garis pelukis kerucut. Nah, semua unsur sudah diketahui. Kita cari luas. Luas bangun adalah luas tabung tanpa tutup ditambah luas selimut kerucut. Kenapa hanya luas tabung tanpa tutup dan luas selimut kerucut? Pada gambar ini yang tampak hanya luas tabung tanpa tutup. Kenapa nggak ada atapnya? Karena dia berhimpit dengan alas dari kerucut. Nah, oleh karena itu yang tampak, yang alas tutup pada tabung tidak tampak, alas kerucut pun tak tampak. Karena kita mencari luas permukaan, jadi hanya apa yang tampak di permukaan saja yang kita hitung. Jadi luasnya adalah luas tabung tanpa tutup ditambah luas selimut kerucut. Ini juga kerucut hanya selimutnya aja ya, alasnya nggak ada ya, nggak tampak, bukan nggak ada. Bisa dipahami? Oke. Sekarang untuk mencari luas berarti PR tabung tanpa tutup PR kali R tambah 2T ditambah selimutnya PRS. Oke, kita ini sama-sama PR berarti PR kali R tambah 2T tambah S ya, karena PR-nya sama semua bisa kita faktorkan. Maka luasnya adalah 22/7 kali 7 ya, kali 7 tambah 2 kali 16 tambah 25. 7 bagi 7 tinggal 22 kali 2 kali 16 32. 32 tambah 25 57. 57 tambah 7 adalah 64. Maka hasilnya adalah 22 kali 64. 4 kali 2 berapa? 8. Yang belakangnya 8 ada lagi enggak? Maka hasilnya adalah 1408 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Bisa dipahami? Oke. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.